Langit, bisa kau turunkan janda? Aku bosan sendirian. Anak satu, anak dua nggak apa-apa. Mas ikut mas, saya dari BNN mas. Mas ngapain di sini? Banyakan. Banyakan apa? Banyak pikiran. Yang pikiran nih. Oh iya, lagi katanya lagi nyari-nyari mobil bekas ya? Iya. Yoi, harga berapa emang? 100 jutaan. Jadi bahan pikiran tuh. Lumayan. Gara-gara kita sering lihat-lihat marketplace ya. Betul. Itu kayaknya teman-teman juga sering kayak gitu ya. Lihat-lihat marketplace, pengen mobil bekas, Terus jadi mikir, aduh, pengen beli apa ya? Nah, salah satu yang jadi bahan pikiran kita adalah Nissan March yang 1.5 teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini adalah segmen baru kita yang namanya bahan pikiran. Bermula dari kita suka browsing-browsing marketplace di malam hari. Gua, Karim, Mas Dava yang ada di belakang kamera juga sering kirim-kiriman mobil bekas gitu. Nih kayaknya jadi bahan pikiran nih. Dan ini adalah episode pertama kita ya, Ki? Ya, kan ada sebelumnya. Sebenarnya ada sih, Panther sebelumnya. Belum kasih nama aja. Cuman kita belum tahu namanya mau apa ya. Iya. Dan Ki, nih kenapa akhirnya bahan pikiran pertama adalah mobil ini? Harganya nih. Dengan harga 100 jutaan, lu bisa dapat city car untuk harian yang kelihatannya proper. Karena ini bukan Mars biasa, ini Mars yang 15 yang udah kalau bahasa iklan korannya mah full option. Full option ya? Full option. Ini Mars 100 juta kecil ya di 100 juta kecil. Kurang lebih 100 juta, 110, 115-an lah. Kurang lebih segitu ya range-nya. Segituan ya. kalau kita lihat di marketplace ya. Pemiliknya yang ada di belakang kamera ini beli waktu itu sekitar 105 juta. Terus jadi yang ini pertama umurnya juga masih muda ya. Iya, baru 2014. 8 tahun lah ya. 8 tahun ya masih oke lah. Masih Ini 7 juga tahun setengah lah kurang lebih. ya. Dan ini juga catnya masih ori, ya maksudnya lu mobil-mobil tahun segitu masih bisa dapet lah yang kondisinya masih pristine lah ya. Masih segar. Langsung aja kita bahas desain kali ya. Iya, karena kenapa? Karena kalau orang lagi buka marketplace, pasti yang dilihat pertama adalah desain. Dari perspektif gua, memang desain March ini cukup menarik perhatian dari segi bentuknya bulat-bulat lucu. Udah gitu yang udah facelift ini kan yang udah pakai V-grill, di belakangnya juga lebih manis, lampu-lampunya lebih manis, dan yang paling mencolok adalah warna. Betul banget. Jadi di tahun ini si March itu warnanya lumayan unik-unik ya. Bener, gue sepakat. Ada yang merah metalik, terus ada jambu, yang salmon pink. Bener. Dan menurut gue paling menarik ini nih. Ini hijau metaliknya nih. Dan ini jadi warna brosur nih. Iya, ya kan? warna kojonya. Warna kojonya yang ini nih teman-teman, hijau metalik ya. Jadi hijau metalik. Dia hijaunya tuh agak gelap, tapi nggak bikin dia jadi butek juga ya. Iya. Masih kelihatan cerah. Secara bersamaan nggak terlalu cerah. Iya, gitu agak loh. pastel tapi nggak juga. Bener. Gitu. Jadi pas banget komposisi warnanya dan jarang banget diaplikasi di mobil-mobil di tahun segini. Ya nggak sih? Ya. Bahkan di tahun sekarang juga orang kayaknya masih susah masih pada monoton gitu. Ya walaupun sekarang udah banyak ya mobil yang warnanya aneh-aneh ya. Ini mencolok tapi keren. Dan secara desain ya tadi bener kata lo, bulat-bulat itu mungkin atraktif apalagi buat cewek-cewek nih. Bener. Buat mahasiswi. Buat mahasiswi yang baru pengen punya mobil, ini tuh kayaknya lucu juga gitu bentuknya. Gitu. Masih cewek-cewek feminin juga cocok, laki juga ya. Karena warnanya gini. Iya, dan nggak ada kesan ani-aninya sama sekali kalau di Mars ini menurut gue ya. Menurut kita sih atraktif ya. Nggak kayak Mars yang sebelumnya. Gue sih lebih seneng yang ini ya. Sama, gue lebih seneng yang facelift juga. Ketimbang yang pre-facelift gitu. Ya soal desain balik lagi ke selera masing-masing. Cuman ya ini proper sih kalau kita lihat di foto pun enak banget. Betul gitu sekali. Dari warna. Ki, ini selain desainnya emang lucu dan cocok buat kayak pemula atau ciwi-ciwi ya, mobil-mobil pertama. Betul. Secara dimensi dia juga relevan dengan profiling seperti itu karena dia cukup kompak. Ya, untuk perkotaan ini menurut gua oke banget ya. Walau sebenarnya lebih kecil dari Jazz ya. Kalau kita bandingin ya dengan untuk sebuah hatchback 1500 cc, dia lebih kecil dari Jazz. Bener. Walau masih lebih besar dari si Ayla, Brio. Ya, kayak gitu-gitu. Ini masih lebih besar, teman-teman. Nah, dan harganya juga memang dia juga di pertengahan. Nggak di pertengahan, yang justru kompetitif banget. Iya. Honda Jazz itu seumuran dia masih lebih mahal daripada Mars ini kan.
Sementara LCGC baru jelas jauh lebih mahal gitu loh. Ya, dan itu bisa banget jadi alternatif. Banget, benar. Dengan budget 100 juta itu adalah budget semua orang deh kayaknya. Iya. Maksudnya mayoritas tuh biasanya beli mobil 100 juta gitu siap-siapnya, bener nggak? Tapi penasarannya dengan dimensi dia yang di pertengahan ini dan mesinnya 1500, dalamnya kayak apa? Yoi. Dalamnya seperti apa sih si Mars ini? Gede nggak sih sebetulnya dengan dimensi yang luarnya lebih kecil dari Jazz? Betul. Untuk kabinnya ya, kita cek. Kita cek ke dalam, kita sama-sama 170 cm. Mungkin teman-teman jadi bisa bayangin gimana rasanya duduk di dalam. Nah teman-teman, di dalam ini yang saya rasakan pertama adalah memang tidak terasa lebih roomy daripada Jazz ya. Enggak sih. Memang agak lebih compact, kerasa banget kan? Kerasa lebih compact, cuman nggak masalah sama sekali ya. Betul. Jadi nggak yang ngerasa sempit juga sebetulnya. Dan yang menarik tuh di kursi pengemudi itu tuh udah lengkap banget sih pengaturan ini. Ada height adjuster, udah gitu si setirnya udah tilt ya. Tilt steering ya. Tilt steering tuh. Walaupun nggak ada teleskopik, tapi lah di kelas pengaturannya ini. cukup. Dan ini nih menarik. Ini sih di mobil city car sebesar ini, segede gini, ada armrest. Bener, harganya waktu itu juga boleh dibilang bukan yang mahal-mahal amat juga, tapi ini unik sih disediain armrest di sisi pengemudi. Iya, karena armrest kayak biasanya kalau kita naik free. Tapi secara keseluruhan tuh si mobilnya boleh dibilang di kadar cukup dari headroomnya. Atapnya sebenarnya tinggi loh, atapnya teman-teman. tinggi. Atapnya tinggi, di belakang juga sebenarnya nggak beda jauh sih atapnya ya sama di depan. Jadi untuk tinggi-tinggi 170 cm bahkan lebih tuh masih rasional banget untuk duduk di sini dengan nyaman. Udah gitu jok-joknya juga ya basic aja sih sebenarnya jok-joknya ya, nggak yang empuk banget, nggak yang stiff banget, fabric, tapi enak dilihatnya nih, motif-motifnya lucu, menyesuaikan dengan tampilannya. Dan kompartemennya ternyata cukup banyak loh Ki, setelah gue lihat-lihat. Di depan ya, ini satu, ini bisa dibuka nih, gitu tuh. Tapi sebenarnya ada kompartemen, kalau menurut gue nggak terlalu banyak nih. Oh gitu? Di depan ya, cuman di depan sih cukup banyak. Sorry, maksud gue kalau sampai belakang enggak. Iya, tapi di depan lumayan ya, cukup. Karena ini kan balik lagi mobilnya orientasinya pengemudi dan di sisi sini kan. Betul. Maka dari itu gue ngerti banget kenapa nih cup holder, kompartemen di sini semuanya tuh dimaksimalisasi di depan gitu, karena memang orientasinya untuk mobil-mobil yang disopirin sendiri untuk harian. Betul. Jadi ya dibikin pas untuk di depan kali ya. Soalnya kalau pas gue duduk di belakang tuh kosongan aja ya. Agak sepi gitu untuk nyimpen-nyimpen tuh bingung gitu. Paling itu tuh satu cup holder doang ya, di tengah-tengah sini ya. Udah gitu beres. Iya bener. Dah, tapi ruang oke lah, so-so lah ya. Dan bagasi sebetulnya lumayan besar nih. Lumayan untuk kelas ini. Walau ya balik lagi nggak sebesar Jazz, nggak sebesar Yaris untuk di tahun itu ya. Betul. Tapi untuk kebutuhan harian, gua rasa itu sangat cukup lah gitu. Bahkan untuk masuk koper ya sebenarnya di sini juga masih muat gitu. Masih masuk. Jadi masih ada ruang lah. Betul. Untuk bagasi nggak, jok belakang tuh nggak benar-benar mepet ke si jendela gitu. Jadi cukup banget lah nyimpan itu masih pas. Dan ruangnya juga masih lega karena bisa dilipat rata lantai itu ya. Kalau mau digedein gitu, misal buat tanaman gitu misalnya. Betul. Masih yang umum-umum lah gitu. Tapi anyway, ini kelihatannya fiturnya cukup komplit. Fiturnya memang banyak banget untuk si Mars ini, karena dia tadi balik lagi kayak gua pertama. Full option. Betul. Bahasa ini ya, bahasa korannya mah. Jadi ya mungkin kita tes sambil jalan aja kali ya. Sambil jalan ya. Dan ini kita juga pengen tahu berapa irit sih mesin 1500 cc-nya di Mars ini. Betul, karena kalau di 1200 cc itu kan udah terkenal katanya dulu juga iklannya yang digembar-gemborkan ya. 1 liter bisa 21 kilo. Nah, kalau yang 1,5 ini kira-kira dapat berapa kilometer per liter? Kita bakal simulasiin. Ini kita lagi ada di daerah Pagedangan BSD ke Sudirman, akan balik lagi ke sini, kita akan kasih tahu teman-teman berapa uang yang harus dihabiskan dengan mengisi Pertamax. Oke Ki, nih sembari jalan, gue pengen ngoprek ya di tengah-tengah sini ya. Kelihatannya di sini tuh interiornya juga unik teman-teman, agak membulat juga sama kayak bodinya. Terus di tengah juga ada kontrol yang dimana benar-benar bulat ala-ala mini ya.
Oh iya, menunya juga cukup banyak. Dan nggak disangka-sangka di harga yang sebenarnya waktu barunya itu seingat gue adalah 195 juta on the road Jakarta. 195? Ya, pengaturan di tempat hiburan ini cukup banyak, Ki. Pertama, AC-nya yang paling signifikan. Di kelas itu mana ada yang auto climate. Auto climate control sekarang pun Betul. nggak ya, sekarang pun baru rame lah gitu. Bener di sekarang tuh baru banyak yang make di kelas-kelas ini gitu ya. Sementara si March itu udah royal dari tahun 2014. Masih auto climate AC. Terus yang kedua, nggak cuman chiller doang AC-nya tuh. Dia punya heater juga. Ya. Heater di Indonesia buat apa ya kebetulan? Tapi ya kalau lagi di dingin-dingin lumayan, lagi masuk angin itu punya mobil biar angetan dikit. Iya, tapi kelihatan bahwa ini adalah mobil yang cukup global gitu kan. Iya, betul. Ada heaternya. Terus yang ketiga itu pengaturan semburan arah AC itu ada. Ngaturnya tuh bukan diceklek-ceklek. Jadi kita tinggal klik mode, semuanya tuh ditampilkan secara digital lagi. Iya. Itu. Ya ini apa? Ininya digital ya. Modern lah gitu si eksekusi di dalam sini. Terus ada lagi rear defogger, ada front defogger yang mana ternyata Toyota Race aja kemarin nggak ada ya rear defoggernya ya. Nggak ada tuh kemarin. Rear defogger. Betul. Dan di Mars ini depan belakang udah ada loh defoggernya. Cukup lengkap. Nah, terus yang kedua kalau soal audionya teman-teman. Audionya standaran aja sebetulnya ya. Sebenarnya. Walaupun udah bisa aux tuh. Udah bisa aux. Tapi ini audionya double din, udah gitu bisa muter CD, FM, biasalah. Pokoknya fundamentalnya cukup. Di sini aux juga Dan ada. menurut gue itu nggak masalah. Karena udah bisa USB, ada colokan USB, ada aux. Nih, Itu bisa dipasang pakai ini, pakai Bluetooth adaptor. Bener. Jadi sama aja bisa connect. Bisa connectin. Udah gampang lah sekarang. Gampang, nggak ada urusan yang gitu-gitu. Gitu. Terus kalau dari sisi lo nih, sisi pengemudi. Gue impress dari fiturnya. Karena mobil segede gini di tahun segitu udah ada VDC, Vehicle Dynamic Control, atau kita dikenal juga dengan VSC ya. Iya benar, ESP, intinya Stability Control. Jadi misalnya di tol harus swerving gitu, harus tiba-tiba menghindar, dia akan ngikutin, nurut lah sama yang nyupir gitu. Iya, jadi mengurangi risiko kecelakaan atau nyupir gitu ya. Buat teman-teman tahu juga itu jarang ya di umuran 2014. Umuran 2014 jarang, itu di Jazz dan Yaris aja setahu gua belum ada ya. Belum ada kan? Ya. Bahkan Sirion yang baru ada VSC itu di 2018 loh sih. Itu Sirion yang baru kan? Betul. Dan Nissan sebetulnya untuk urusan safety cukup royal ya. Royal di kan? masanya. Kayak ini udah ada VSC, ada dual SRS airbag, terus ABS EBD BA udah pasti karena udah ada VSC. Betul. Udah nggak bicara soal safety ya. Kita bicara soal fitur lainnya. Pas kita pertama masuk dia udah ini smart entry nih. Smart Jadi ya. Apa yang pakai nggak perlu kita colok-colok kunci lagi kayak naik mobil gua tuh udah nggak pakai colok-colok lagi. Lu tinggal kantongin aja ya. Tinggal kantongin aja, terus tinggal pencet tombol di handle, buka pintu. Udah. Kunci udah kebuka, udah gitu bisa masuk. Iya. Terus lengkap sekarang udah ada start-stop engine. Jadi cukup royal gitu untuk urusan fitur ya. Untuk urusan fitur di 2014 itu cukup royal. Betul. Dan menurut gua untuk standar sekarang pun masih sangat memadai gitu untuk si mobil ini. Banget. Keberadaan fitur-fitur yang ada di March 2014 facelift ini yang mesinnya 1500 cc ya teman-teman, jadi ada perbedaan loh ya dengan fitur-fitur di versi 1,2. Di 1.2 itu belum ada VDC. Betul. Di 1,5 ini lengkap banget dan harganya affordable untuk harga 100 juta. Wajar kalau kita bilang jadi bahan pikiran gitu. Warnanya lucu lagi di warnanya lucu gitu, ya kan? Nah Ki, kalau misalnya dari sisi lo nih di MID, mobil ini udah dari MID yang lumayan. Betul. MID juga cukup modern dan cukup memadai untuk standar masa kini ya. Konsumsi bahan bakar kilometer per liter. Terus ya itu si tangki bensin sisa berapa ya itu standar lah ya. Iya, standar untuk sekarang. Di 2014 mungkin nggak gini-gini amat gitu ya informasinya ya. Sisa jarak di bensin terhadap jarak tempuh gitu kan. Sisa bensin terhadap jarak tempuh. Terus sudah ada temperatur luar. Bener. Jadi informasinya juga cukup komplit. Satu lagi. Balik lagi ke entertainment. Steering switch ya. Audio steering switch. Jadi ya walaupun si audionya standar bukan layar digital,
Seenggaknya kita udah, kalau misalnya nih gedein suara udah nggak perlu ngoprek lagi, tinggal tombol aja. Betul. Itu bisa diganti lewat di panel kemudi itu ya, tombol-tombol di panel kemudi. Jadi Royal ya. apalagi yang kurang dari harga mobil yang bekasnya sekarang cuma 100 juta kecil ini gitu. Dan bahan pikiran banget gitu untuk sebuah hatchback. Nah, kita habis isi bensin nih teman-teman, pakai Pertamax oktan 92 33 liter. Sebenarnya teman-teman, gue udah nyobain mobil ini tadi nggak lewat tol ya. Sekarang kita yang pas mau menuju Sudirman, giliran lo nih Ki. Giliran gue lewat tol nih. Kita mau ngetes aja dulu. Rutenya itu ke Sudirman. Habis Sudirman mungkin kita ke Gandaria, nge-mall gitu ya ceritanya. Jadi ceritanya kita ngantor, pulang nge-mall, habis nge-mall pulang. Nah itu habis berapa bensinnya tuh? Bensinnya habis berapa? MID-nya udah kita balikin ke 0, nanti kita tes full to full. Jadi tadi ngisi full, jalan kemana, sampai balik lagi, kita isi full lagi. Betul. Habis berapa? Habis berapa liter? Kilometernya, jarak berapa kilometer kita jalan, nanti kita hitung. Betul. Nah, ini nih Mi, impresi berkendara nih. Menurut lo? Ini kan lo kebagian di tol, terus tadi dari BSD yang jalannya masih halus-halus. Bagian di tol pertama dari suara ya, dari bising-bising suara ban, suara jalan. Menurut gua redaman suaranya nggak oke-oke banget ya, untuk sebuah hatchback gitu. Menurut gua cukup biasa ya. Kalau dari gua sih, emang suara bising ban dan dari luar itu cukup agak masuk, tapi menurut kadar toleransi gua masih cukup. Masih cukup ya? Masih cukup banget buat gua pribadi ya, dan mungkin namanya juga ini bukan mobil baru lagi ya teman-teman. Ini mobil kondisinya udah bekas, bisa jadi karet-karet atau mungkin beberapa peredamnya juga sudah tidak dalam kondisi yang pristine juga. Nggak prima lagi, nggak prima lagi, bisa jadi gitu. Tapi walaupun begitu, menurut gua masih cukup ditolerir sih. Cukup ya. Dan soal kedua, kita soal bantingan suspensinya. Kalau menurut lu gimana nih? Udah nyobain pertama nih? Gua tadi nyobain kan nggak di tol nih ya. Nyoba-nyobanya tuh di jalan-jalan Ciledug ya. Ciledug, masuk-masuk ke arah Pagedangan tadi. Itu juga entah kenapa menurut gua kok agak menuju ke stiff ya. Kaku. Mobilnya kaku. Gue pikir soalnya kan beberapa orang banyak yang bilang bahwa March adalah di kelasnya yang paling empuk gitu, ya kan. Tapi kalau menurut gue pribadi itu justru cenderung mobilnya mengarah firm ke ya. stiff. Stiff firm. Yes. Mungkin itu juga dipengaruhi kalau menurut gue joknya itu kan agak kaku juga. Maksudnya bukan yang busa yang bener-bener empuk banget gitu kan. Ini agak keras gitu, bukan keras sih, apa ya namanya? Tebal juga. Padat nah, ya, gitu, padat. Digabung dengan suspensi yang cenderung firm. Tapi yang kedua jangan lupa juga kondisi kaki-kakinya juga sedang tidak optimal kebetulan. Dan sedang tidak optimal ya, ada gegurudugan. Gegurudugan. Kalau kata Mas Dava juga ini kalau nggak salah satu penyakitnya itu ya. Iya betul Mas. Iya betul Mas. Penyakitnya apa? Kaki-kaki. Kaki-kaki. Terot. Terot gitu. Ada gugur-guguran sedikit. Bahasa dan belum sempat dibenahi gitu loh. Ya. Dan mungkin shock breakernya juga belum udah nggak optimal lagi. Udah nggak optimal lagi. Optimal baru ya. Betul. Jadi agak stiff dikit tapi ngayun gitu. Ya. Tadi di tol yang nggak terlalu rata ya permukaannya. Rasa permukaan jalan itu jelas banget gitu apalagi di kaki, di lantai rasanya jelas gitu. Iya. Walaupun mungkin ini kondisinya tidak benar-benar optimal, menurut gue, ketika optimal pun kita pernah naik March juga ya, dulu punya teman kita gitu ya, walaupun yang versi lama kan, tapi kurang lebih konstruksinya sama gitu. Memang rasanya cenderung ke stiff ya Ki ya, memang cenderung ke stiff, bukan yang empuk, lembut banget gitu. Enggak, iya. Tapi stiffnya pun bukan stiff yang sporty menurut gua. Stiffnya ya mobil kaku aja, agak kaku lah sih. Apa redaman kaki-kakinya tuh boundary-nya keras gitu ya, agak stiff gitu. Jadi emang secara kesimpulan sih mungkin mobil ini lincah dan stiff arahnya gitu teman-teman. Tapi sekali lagi tidak membuat teman-teman jadi tidak nyaman di dalam kabin, masih tetap nyaman. Teman-teman, tadi kita udah nyampe Sudirman, cuma lewat doang ya Ki, kita muter aja, masuk Senayan sedikit, simulasi seakan-akan ngantor gitu ya. Sekali jalan dari BSD sampai situ tuh, tadi lewat Jor,
itu sekitar 40-an kilo, itu 45,2 kilo nih kita. Benar, ini sekarang kita anyway lagi di Pakubuwono nih tepatnya. Mau balik lagi ke arah BSD, tapi Ke mau Gandaria makan dulu. Gandaria dulu. Nih, kita sengaja teman-teman ke Gandaria City supaya lewat parkiran-parkiran yang banyak sekatnya tuh aneh-aneh ya gitu. Iya. Tiba-tiba trapesium gitu kan. Tiba-tiba Lucky. Yoi. Dan maksudnya naik Mars itu radius putarnya pendek ya. Betul. Wheelbase-nya pendek, radius Bagus. putarnya kecil. Nah, Jadi untuk lewat kayak gini nih manuver masalah. gitu Nggak akan ngerepotin. gampang ini mah. Pantat langsung hilang, depannya masuk ya kan. Dan sekarang nih, parkir dong. Kira Lu harus sekali ya. sekali gua. Jangan sampai bener-bener ini harus lempeng ya. Gampang. Bisa ya? Mana coba? Nggak ada ngebenerin ya? Langsung Nggak ya? ada. Seadanya lurus ya? Kok kaku sih? Jah, lempeng lagi bener. Nah, karena wheelbase-nya satu pendek, radius puternya. Ada sensor parkirnya. Bener, ada sensor parkirnya 4 titik di belakang. Jadi sensor parkir ada, radius puternya kecil, tapi wheelbase-nya pendek, mobilnya compact. Jadi emang gampang untuk dibawa-bawa ke mall. Jadi buat teman-teman yang baru pemula, baru punya mobil, atau baru belajar nyetir mungkin nih. Ya, yang experience belum banyak. Betul. Pasti Mobil akan ini sih merepotkan. nggak ngerepotin dan visibilitasnya luas. Kacanya besar-besar. Bener, semuanya terlihat. Spion cukup besar gitu. Kacanya sih cukup mendukung menurut gua. Bener-bener visibilitas di dalam tuh cukup enak. Gitu teman-teman. Tentu saja kita balik lagi ke BSD untuk melihat berapa hasil konsumsi bahan bakar yang dihasilkan si Mars ini. Oke, stay tune terus. Nah, jadi kita udah jalan 72,9 kilo tadi ya. Betul. Sampai titik isi bensin. Yang sama lagi pom bensinnya. Aha. Itu juga MID-nya dibilang kita konsumsi seharian tuh tadi 13,9 km per liter. benar. Untuk 72,9 km jaraknya ya. Itu kata MID. MID kata komputer. Ya, kalau misalnya kita tadi tes realnya itu kita beli 5,284 liter, dimana kalau kita bagi sama jarak artinya 13,8 km per liter. Jadi nggak jauh lah ya sama MID. Jadi MID-nya Mars ini boleh dibilang cukup akurat karena selisihnya cuma 0,1-an gitu. Irit nggak tuh Mi? Menurut gua itu angka 13,8 km per liter ketika kita bawa macet-macetan tadi di Jakarta, dicampur sama tol kosong juga, nggak bisa dibilang irit-irit banget buat mobil segede gini gitu loh. Boros? Tapi nggak sih, nggak nyampe boros yang ini mobil boros. Enggak sih, menurut gua sih nggak boros-boros amat. Masih dapat ditoleransi mengingat mesinnya 1500 cc walaupun bobotnya kecil sih gitu. Bodinya kan seton gitu. Mungkin ada beberapa mobil sekelas ini yang bisa punya konsumsi bahan bakar lebih irit, mungkin ya gitu, lebih baik lagi gitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat LMPV kurang lebih sama nggak sih sama ini konsumsinya? Iya, agak mirip sih, walaupun mereka sama-sama Mereka bisa 1500 cc. muat 7 penumpang, ini cuman 5, sorry. Ya, tapi harganya beda ya. Ya, harganya beda lah. Tapi masih dalam kadar toleransi banget lah. Rasional banget, 13,8 km per liter udah dipakai macet dan commuting jauh loh gitu. Cuman yang agak gua kurang srek ya, dengan konsumsi segitu, output tenaganya menurut gua biasa banget si Mars ini. Akselerasinya, terus narik-nariknya, dan secara output di atas kertas pun betul bukan angka yang bagus gitu. Iya, dibanding kompetitor 102 PS ya. Mungkin dibanding kompetitornya secara output mesin juga di atas Biasa kertas aja. biasa banget, 102 PS. Cenderung kurang sih, apalagi torsinya ya. Iya, agak kecil. Cuman Nm. walaupun angkanya memang tidak menyenangkan teman-teman ya mungkin, tapi untuk keadaan sehari-hari ini udah cukup banget kok, dari mulai torsi, tenaga, terus ada cukup sih. Transmisinya juga Transmisi 4AT konvensional yang masih ada overdrive, jadi kalau misalnya kita perlu akselerasi, narik-narik gitu, nanjak, nyusul gitu, nyekat-nyekat dikit gitu, masih narik sih. Iya. Jadi kesimpulannya, untuk Mars ini menurut saya pribadi masih layak dibeli banget dengan harga segitu ya. Iya, fitur. Kalau gua yang paling stand out emang. Yang stand out fitur dan ya safety, karena dia udah VDC. Fitur hiburan, safety, sama kelincahan berkendaranya itu menyenangkan. Ya, cukup menyenangkan. Wheelbase yang pendek. Betul. Terus, jadi kalau misalnya teman-teman punya 100 juta nih beli mobil harian, kira-kira Mars ini dipilih nggak sih?
teman-teman. Dan kalau teman-teman punya rekomendasi lain di harga segitu, silakan komentar di bawah dan sertakan alasannya kenapa. Siapa tahu udah pernah ngetes juga konsumsi bahan bakarnya atau segala macamnya. Dan kalau pengen request, coba silakan komentar juga di bawah ya Ki ya. Iya, apa sih yang Kira-kira menarik? bahan pikiran apa yang bisa kita review gitu. Atau mungkin kalau mereka punya, boleh kali dipinjemin ke kita ya. Kalau boleh sih. Kalau boleh ya. Boleh. Yoi. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa kunjungi website kita juga di www.autofun.co.id. Terus kalau misalnya pengen lihat informasi tentang Roda 2 itu ada di kanal YouTube kami yang satu lagi, yaitu adalah Motovun Indonesia. Yap. Dan jangan lupa diskusi di bawah, like videonya, subscribe. Saya Helmi Afriandi. Saya Ahmad Karim. Ciao, thank you udah nonton. Ciao.